Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Mik Salmina dalam mata kuliah Teori Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sharing ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, Anda mampu menjelaskan definisi grup dan subgrup serta membuktikannya. Kemudian sub CPMK yang kedua adalah Anda mampu memahami grup siklik dan grup permutasi, dan indikator pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana pengertian grup siklik, kemudian membedakan grup siklik dan yang bukan, dan menentukan generator dari sebuah grup siklik yang diberikan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melihat dulu garis besar dari sebuah grup. Grup ini ditinjau menjadi dua ya. Jika grup ini ditulis dalam bentuk perpangkatan ya, maka dia disebut dengan grup siklik ya. Kemudian grup siklik terhadap operasi grup siklik ini dibagi menjadi dua ya. Ada grup siklik terhadap operasi perkalian dan juga grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Kemudian ada namanya grup ZN bintang ya. Nah, ini di dalam grup ini kita bisa melihat bahwa dia grup siklik atau bukan grup siklik ya. Kemudian tinjauan grup yang kedua, jika kita tinjau dari komposisi fungsi, maka disebut dengan grup permutasi. Grup permutasi di mana grup itu semua himpunan permutasi n berderajat n, maka disebut dengan grup simetri ya. Nah, berikut peta konsep secara umum tentang grup siklik dan grup permutasi. Jadi Anda bisa melihat seperti ini ya peta konsepnya. Ini untuk memudahkan sahabat sharing ilmu memahami tentang grup siklik dan grup permutasi. Jadi kita lihat dulu peta konsepnya, setelah itu baru kita melihat definisinya. Oke, kita lanjut ke definisi ya. Jadi grup siklik di sini adalah suatu grup ya yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan. Nah, perpangkatan di sini positif atau negatif atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut. Itulah yang dinamakan dengan grup siklik. Jadi kita bisa melihat secara umum dia sebagai perpangkatan ya. Kita melihat definisi 4.1. Andaikan A sebarang anggota dari grup ya, penulisannya seperti ini. G terhadap operasi perkalian ya. Grup sikliknya didefinisikan bahwa A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 adalah A dikali A pangkat 3 adalah A dikali A dikali A ya. Dan secara induksi untuk sembarang bilangan bulat positif K, maka A itu adalah pangkat K tambah 1 untuk bilangan bulat positif, berarti K tambah 1. Kita menggunakan sifat perpangkatan, maka A pangkat K tambah 1 itu menjadi A dikalikan dengan A pangkat K ya. Oke, ini sifat perpangkatan. A ini kan A pangkat 1 ya, ini A pangkat K. Kalau kita gunakan sifat perpangkatan, maka akan berlaku yang ruas sebelah sini ya. Berarti kalau ini perkalian bilangan pokoknya sama, berarti A pangkat 1 tambah K atau A pangkat K tambah 1 ya. Jadi hal ini berarti bahwa A pangkat N ya dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Oke, ini harus digarisbawahi bahwa AN yang dimaksud sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Dalam hal ini, suatu identitas dan inverse dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan ya. Kita akan melihat definisi selanjutnya. Jadi definisi 4.2 terhadap operasi perkalian, jika ada elemen A anggota G sedemikian hingga, maka G ya di mana A pangkat N sedemikian hingga N itu adalah anggota bilangan bulat ya, baik bilangan bulat positif maupun negatif. Itu disebut dengan grup terhadap
operasi perkalian itulah siklik ya. Nah, jadi generator ya, kalau ada kata generator pembangun ya, itu sama ya. Dari grup siklik tersebut adalah elemen A. Berarti generatornya ini adalah A ya. Jadi makna definisi 4.2 sahabat sharing ilmu, kesepakatan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1 ya, atau dilambangkan kalau pada teori grup itu adalah E, identitas, dan untuk sembarang integer positif N berlaku. Bilangan bulat positif ya integernya. Jadi jika A pangkat min N ya, karena kan bilangan bulat bulat ya, jadi ada positif ada negatif. A pangkat min N itu bisa kita buat A pangkat min 1 ya, yang dipangkatkan dengan N. Ini berlaku sifat perpangkatan ya, sama dengan A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 sampai A pangkat min 1 sebanyak N faktor ya. Dengan mudah maka dapat dibuktikan bahwa A pangkat N dikalikan A pangkat M maka menjadi A pangkat M tambah N. Ini sifat dari operasi perpangkatan ya. Jadi jika A pangkat M dipangkatkan dengan N maka jadinya A pangkat MN. Nah, jika AB sama dengan AB maka AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Jadi sahabat sharing ilmu ini sebenarnya menjelaskan sifat perpangkatan ya yang berlaku untuk grup siklik. Jadi catatannya adalah biasanya AB pangkat N itu tidak sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Jika ya AB sama dengan BA. Nah, maka A pangkat B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N, B pangkat N jika AB sama dengan BA ya. Oke, jadi notasi A pangkat N itu digunakan dalam grup dengan operasi perkalian. Penggandaan ini perkalian ya. Sedangkan dalam grup dengan operasi penjumlahan digunakan definisi berikut ini. Oke, jadi tadi untuk perkalian. Sekarang untuk terhadap operasi penjumlahan. Nah, jika ada elemen A anggota G sedemikian hingga, maka G ya, di mana himpunannya NA sedemikian hingga N anggota Z disebut dengan grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Kalau tadi perkalian ya. Jadi makna definisi 4.3, misalkan A sebarang anggota dari grup ya terhadap operasi penjumlahan, maka pergandaannya N kali A ya, atau penjumlahannya N kali A didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan A. Nah, jika 2A ini 1A ya, 1 kali A maksudnya adalah A. Jika ini 2 kali A berarti A tambah A untuk penjumlahan ya. 3 kali A sama dengan A tambah 2A. 2 kali A ya. Dan secara induksi untuk sembarang integer positif K, bilangan bulat positif K tambah 1 dikalikan A sama dengan A tambah K kali A. Lebih jauh lagi, jika 0 dikalikan A sama dengan 0, ini elemen identitas. Jadi kalau tadi E ya, E pangkat A pangkat 0 sama dengan E, itu 1 untuk perkalian ya. Tapi untuk penjumlahan itu adalah 0. Dan jika dia bilangan bulat negatif ya, jika negatif min N kali A sama dengan N min kali A, dan seterusnya itu sebanyak N suku ya. Sama juga dengan perkalian, hanya saja operasinya penjumlahan ya. Maka kita menggunakan definisi 4.3. Oke, catatannya adalah jadi perlu dicatat bahwa dalam A pangkat N dan N kali A itu bukan anggota grup. Jadi berlakulah sifat seperti ini. Jika N kali A tambah M kali A, berarti kita bisa buat seperti ini, menjadi N tambah M dikalikan A. Begitu juga dengan perkalian ya. Nah, begitu juga dengan operasi penjumlahan dan perkalian di sini. N dikalikan A tambah B sama dengan NA tambah NB jika A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jika ini berlaku sifat ini komutatif ya. Nah, itulah definisi dari grup siklik terhadap perkalian dan penjumlahan. Oke, selanjutnya kita melihat definisi 4.4 ya. Andaikan G terhadap operasi binar merupakan suatu grup dan A anggota G, maka subgrup siklik dari G bintang yaitu generator A yang membangun suatu subgrup yaitu A ya. Jadi yang membangun atau generator subgrup itu dilambangkan seperti ini ya, tanda kurung ini. Jadi makna definisi 4.4 itu adalah suatu subgrup yang dibangkitkan atau yang membangun oleh satu unsur itu disebut dengan subgrup siklik.
Ini ketika kita berbicara subgrup. Kalau tadi kan grup ya. Nah, ini definisi 44 ini kita membahas tentang subgrup ya, subgrup siklik. Jadi definisi 4.5 apa? Andaikan G bintang merupakan suatu grup dan A anggota G, maka subgrup tersebut dinamakan grup siklik yang generator A yang membangun suatu subgrup A di mana A itu sama dengan G ya, pembangun A itu adalah sama dengan G. Oke. Jadi makna definisi 4.5 ini, subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri adalah grup siklik. Suatu grup siklik bisa beranggotakan terhingga banyaknya unsur dan dapat juga beranggotakan tak hingga unsur-unsur. Grup siklik berhingga yaitu grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga, dan grup siklik tak hingga yaitu grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak terhingga. Itu makna definisi dari 4.5, dan sahabat sharing ilmu ini adalah subgrup siklik ya. Kalau yang sebelumnya definisi 4.2, 4.3 itu menyatakan grup siklik terhadap dua operasi penjumlahan dan perkalian, sedangkan ini adalah subgrup siklik. Oke, kita akan melihat dulu contoh soal untuk grup siklik ya. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini sahabat sharing ilmu. Andaikan suatu grup terhadap operasi perkalian ya, G, di mana operasi perkalian adalah G, himpunannya itu min 1 dan 1, tentukan grup siklik dari grup tersebut ya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Nah, jadi min 1 dan 1 itu adalah generator, pembangun ya. Nah, jadi himpunan G itu kan anggotanya min 1 dan 1. Jadi di mana masing-masing kita lihat, karena generatornya itu ada 2, min 1 dan 1 ya, maka kita lihat untuk pembangun min 1. Nyata pembangun min 1 karena dia operasinya terhadap perkalian, maka kita gunakan definisi 4.2 sahabat sharing ilmu, di mana A pangkat N ya, sedemikian hingga N anggota Z ya. Nah, jadi saya bisa menuliskannya, definisi dari 4.2 itu dinyatakan bahwa ya, A dipangkatkan N sedemikian hingga N itu adalah anggota dari bilangan bulat ya. Nah, jadi karena ini terhadap operasi perkalian, jadi langsung kita nyatakan A-nya kan min 1 tadi pembangunnya, berarti min 1 pangkat N ya. Berarti dimulai dari mana gitu kan, karena N itu anggota bilangan bulat, kita mulai dari 0 ya. Min 1 pangkat 0, oke. Nah, kemudian min 1 pangkat 0 itu berapa sahabat sharing ilmu? Oke, sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian min 1 pangkat 1 hasilnya min 1. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Jadi ketika dilanjutkan lagi sampai min 1 pangkat 3 ya, hasilnya ada di dalam G yaitu min 1 dan 1. Jadi dia cukup dituliskan 1 aja. Nanti kan di sini ada min 1, 1. Kita lanjutkan ke pangkat 4 itu 1, dilanjutkan ke pangkat 5. Kalau ganjil kan hasilnya negatif ya. Nah, itu kita berarti hasilnya itu tetap dalam anggota G yaitu min 1 dan 1. Jadi pembangun atau generator dari min 1 itu adalah min 1 dan 1. Min 1, 1 ya. Oke, begitu ya sahabat sharing ilmu. Kemudian kita lihat kembali ya. Oke, kita lihat untuk pembangunnya 1 ya. Nah, ketika pembangunnya 1 sahabat, nah kita melihat seperti ini ya. Jadi kalau 1 pangkat N, nah 1 pangkat 0 1, 1 pangkat 1 1, 1 pangkat 2. Jadi sampai seterusnya pun hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi pembangun dari 1 itu adalah 1. Nah, jadi pembangun suatu grup siklik adalah generatornya min 1. Jadi yang mana yang pembangun suatu grup siklik? Yaitu min 1. Kenapa? Karena generator min 1 ini sahabat sharing ilmu ternyata dia menghasilkan G. Nah, karena himpunan G itu kan min 1 dan 1. Jadi ternyata generator dari grup siklik tersebut adalah min 1. Sedangkan 1 tidak, karena dia ketika ini kan dengan definisi 4.2 ternyata cuma 1 saja, sedangkan anggota G itu ada min 1 ya. Makanya pembangunnya itu adalah min 1, di mana pembangun min 1 itu hasilnya adalah min 1 dan 1. Begitu ya sahabat sharing ilmu. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi pembangun dari subgrup siklik. Kalau yang satu ini adalah subgrup sikliknya. Nah,
jadi dia hasilnya 1 dan itu bagian dari G ya. Sehingga pembangun dari 1 itu sama dengan sah. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh untuk penjumlahan ya. Kita contohkan Z pangkat 4 ya terhadap operasi penjumlahan ya. Ini dikatakan grup siklik atau tidak ya. Jadi untuk mencarinya kita tahu bahwa Z4 itu adalah bilangan bulat modulo 4 ya. Apa saja bilangan bulat modulo 4 itu dimulai dari 0 ya. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. N kurang 1 ya. 4 kurang 1 berarti sampai 3. Jadi kita cari dulu generator atau pembangun dari yang pertama dari 0 ya. Pembangun dari 0 itu adalah 0 ya, karena 0 pangkat 1 artinya ya 0 ya. Nah, kemudian untuk pembangun untuk 1 berarti kita mulai dari 1 ya. Nah, kalau tadi itu berdasarkan definisi 4.2 dinyatakan bahwa N kali A ya. Berarti 1 kali 1 atau 1 pangkat 1 berarti 1 tambah 1 ya. Jadi 1 tambah 1 ya, 1 pangkat 1 ya, atau 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian untuk 1 pangkat 2 ya sama dengan itu berarti 1 ditambah 1 ya, 1 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 2. Atau bisa juga karena kita menggunakan definisi 4.2 untuk operasi penjumlahan, berarti 1 pangkat 2 itu berarti sama dengan 2 kali 1. Artinya 2 kali 1 itu berarti 1 tambah 1 berarti 2 ya. Nah, berarti kita buat di sini 2 untuk 1 ya. Kemudian untuk 2 ya. Untuk 2 berarti 2 dipangkatkan belum selesai ya, maaf belum selesai. Tadi baru 1 pangkat 2 ya. Nah, kemudian untuk 1 dipangkatkan dengan 3 ya. Ini untuk kita mencari dulu untuk pembangun 1. 1 dipangkatkan dengan 3 atau 3 kali 1 ya, atau bisa kita buat 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak ini ya, n faktor berarti 3. Berarti dia masih ini pembangun dari 3 ya, masih dalam Z4 ya. Kemudian satu lagi adalah 1 pangkat 4. 1 pangkat itu 4 kali 1 atau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kan kalau di dalam Z4 kan tidak ada, bukan anggotanya, dan ini adalah modulo 4. Berarti sisanya ya, karena ini penjumlahan, untuk mencarinya kita cukup mengurangi aja. 4 kurang 4 0, berarti sisanya 0 mod 4 ya. Berarti hasilnya itu adalah 0. Maka di sini 0 ya. Nah, berarti kita sudah dapatkan untuk generator 1 atau pembangun 1, maka hasilnya itu 1 2 3 dan 0, dan dia ada di dalam Z4 ya. Nah, kemudian kita lihat untuk 2 ya. Oke, untuk pembangunnya 2. Oke, untuk pembangunnya 2 berarti kita lihat dulu mulai dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2 ya. Oke. Kemudian 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti karena modulo 4 maka dia sisanya adalah 0 0 4 berarti 0 ya. Kemudian kalau kita ini kan ke 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 6 ya, atau 3 dikali 2 ya. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Maka sisanya adalah 2, kan kembali lagi ke 2. Berarti karena dia sama, untuk himpunan kan satu saja dituliskan anggotanya, maka untuk generator 2 berarti adalah 2 dan 0 karena nanti dia akan kembali lagi ya. Kemudian satu lagi untuk 3 ya, pembangun untuk 3. Kita mulai dari 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 ya. Oke, karena 1 kali 3 berdasarkan definisi. Berarti 3. Kemudian kita buat di sini 3 ya. Kemudian satu lagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah
3 ditambah 3 ya, 6 ya. Nah, berarti karena dia modulo 4 berarti sisanya adalah 2 ya. 2 mod 4 berarti 2. Kemudian untuk 3 dipangkatkan 3. 3 pangkatkan 3 itu berarti 3 kali 3 9 ya. 3 tambah 3 tambah 3 berarti 9. 9 itu apa namanya? Karena dia mod 4 berarti 2 ya. 2 berarti 9 kurang 4 berapa tadi? 3 tambah 3 6 tambah 3 9. Berarti karena dia modulunya 4 berarti 9 dikurang 4 berarti 5. 5 kurang 4 berarti 1 ya. Maka sisanya 1 mod 4. Nah, kemudian satu lagi 3 pangkat 4. Nah, karena ini kan Z4 ya kan, berarti sampai 3 pangkat 4 yang kita lihat ya. Artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 atau 4 kali 3 ya, 12. Berarti 12 itu berarti 0 ya, balik lagi ya. 12 dikurang 4 8, 8 kurang 4, 4 kurang 4 lagi 0 ya, berarti 0. Maka 3 ini yang menjadi pembangun untuk Z4 terhadap operasi penjumlahan itu adalah 1 ya, dan 3. Jadi 1 dan 3 karena 1 pembangun 1 itu memuat anggota di Z4 ya, 1 2 3 0. Yang 3 juga seperti itu, 3 2 1 0. Maka karena grup ini jadi Z4 itu merupakan grup siklik karena dia memuat dia memuat generator ya. Jadi pembangunnya itu adalah 1 dan 3. Jadi bisa kita buat bahwa jadi pembangun 1 ya. Generator 1 kemudian juga generator 3 ya. Maka dia adalah bilangan bulat modulo 4. Artinya apa? Untuk 1 dan 3 ya. 1 dan 3 pembangunnya itu adalah Z4. Kenapa? Karena tadi memuat anggota yang ada pada Z4 0 1 2 3. Jadi ini merupakan grup siklik. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu untuk membuktikan bahwa dia grup siklik atau tidak ya. Jika memang ketika kita lihat anggota grup yang diberikan di soal ternyata dia tidak ada unsur pembangun atau generator, maka dia bukan grup siklik. Oke, demikian saja penjelasannya sahabat sharing ilmu. Semoga bisa dipahami, diulang kembali dan banyak menyelesaikan soal yang berhubungan dengan grup siklik. Terima kasih. Kita jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.